Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Samratulangi, Manado. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pajak pertama nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah dalam mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Mener Jesse Warongan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Igusti Kadik Yoga Andika, dengan NIM 220611040018. Yang kedua ada Indira Sugitan dengan NIM 220611040019. Lalu ada Taufik Mayulu dengan NIM 220611040031. Lalu ada Yigra Patulenganeng dengan NIM 220611040048. Kita masuk ke pendahuluan. Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Materi selanjutnya adalah dasar hukum. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial, atau hak serupa lainnya. Dan penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Pengecualian BKP. Pada dasarnya, semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang terakhir, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu jasa kena pajak atau JKP. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengecualian JKP. Pada dasarnya, semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN diterapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, bidang pelayanan sosial. Dan yang ketiga, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Materi selanjutnya, pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Yang pertama, kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak berkewajiban antara lain untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dan memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Yang kedua, pengecualian kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak
adalah pengusaha kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubung dengan pengusaha kecil, yaitu yang pertama, dilarang membuat faktur pajak. Yang kedua, tidak wajib memasukkan SPT masa PPN. Yang ketiga, diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan. Yang terakhir, wajib melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan. Penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang yang termaksud dalam pengertian penyerahan BKP adalah yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau jasa perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang antara perantara atau melalui juru lelang. Yang terakhir, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Materi selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dengan pertimbangan bahwa yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. PPNBM dikenakan atas yang pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak PPN atau PPNBM yang terutang, perlu adanya dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang menjadi DPP adalah yang pertama, harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai impor, yang keempat nilai ekspor, yang terakhir nilai lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Materi selanjutnya, mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pembelian atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Yang kedua, pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Kita masuk dalam materi cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak. Sebagai contoh, pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta dengan PPN yang terutang 10% dikalikan 25 juta menghasilkan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A, sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Selanjutnya, cara menghitung PPNBM adalah sebagai berikut. PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak. Sebagai contoh, PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta, barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 10% dikalikan dengan 10 juta menghasilkan 1 juta. PPNBM sama dengan 40% dikalikan dengan 10 juta menghasilkan 4 juta. Kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu tempat terutang pajak. Untuk penyerahan BKP atau JKP, apabila pengusaha kena pajak terutang pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha,
Pengusaha kena pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak. Yang kedua, dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP di tempat bangunan tersebut didirikan. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu mekanisme kredit pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau restitusi atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sebagai contoh, selama bulan takwim, terjadi kegiatan usaha sebagai berikut: membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan sebesar 100 juta, menyerahkan hasil produksi dengan harga jual sebesar 60 juta. Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar 10% dikalikan dengan 100 juta, menghasilkan 10 juta. Pajak keluaran yang harus dipungut dengan 10% dikalikan dengan 60 juta menghasilkan 6 juta. PPN yang lebih dibayar dalam masa pajak yang bersangkutan, di mana 10 juta dikurangi dengan 6 juta menghasilkan 4 juta rupiah. Kelebihan tersebut dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali atau restitusi apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara oleh PKP. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tata cara pemungutan. Yang pertama, dasar pemungutan. Dasar pemungutan PPN dan PPNBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagai mana tersebut dalam surat perintah membayar SPM. Yang kedua, jumlah atau PPNBM yang dipungut. Dalam hal penyerahan PKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10 dibagi dengan 110 bagian dari jumlah pembayaran. Lalu dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di samping terutang PPN yang terutang PPNBM, lalu tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPNBM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah batas jumlah pembayaran sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, tata cara pemungutan dan penyetoran. PKP, rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPPN, baik untuk sebagaimana maupun seluruh pembayaran. SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf A diisi dengan membutuhkan NPWP dan identitas PKP rekanan pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah. Dalam hal penyerahan PKP tersebut terutang PPNBM, maka PKP rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A dibuat dalam rangkap 3 dalam hal pemungutan oleh bendaharawan pemerintah. SSP sebagaimana dimaksud huruf A dibuat dalam rangkap 5. Dalam hal pemungutan KPPN, SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf A dibuat dalam rangkap 4. Pada lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf D oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungutan pajak dibubuhi cap sektor tanggal dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah. Pada setiap lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf F merupakan KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
SSP lembar ke-1 dan lembar kedua sebagaimana dimaksud huruf F dibubuhi cap telah dibukukan oleh KPPN. Lalu, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPNBM. Materi selanjutnya yaitu PPN atas kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada suatu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria: 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu, bata, atau bahan sejenisnya. Lalu diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Lalu luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Materi selanjutnya yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 10%. Dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri. Tidak termasuk harga peruntukan tanah. Pajak pertambahan nilai yang terutang setiap bulan dihitung dengan cara PPN sama dengan 20% dikali dengan jumlah biaya yang dikeluarkan lalu dikali dengan 10%. Contohnya, Tuan Budi melakukan kegiatan membangun sendiri, membangun dengan luas 400 meter persegi yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan April 2016 di luar pembelian tanah adalah sebesar 50 juta rupiah. PPN yang harus disetorkan adalah PPN sama dengan 50 juta rupiah dikali dengan 20% lalu dikali dengan 10%. Maka dapat 10 juta dikali dengan 10%, maka hasilnya yaitu 1 juta rupiah. Demikian penjelasan kami mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa tetap pajak penjualan atas barang mewah. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.